Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat AZ Channel semua, ya bisa dilihat ya, kita sedang live di perjalanan. Tentu bukan saya yang nyetir, karena tempo hari masih ingat barangkali ya, kalau penonton lama itu 6-8 bulan yang lalu saya suka live sambil nyetir dan diomelin. Bahaya itu, ya betul. Saya terima tuh kritikannya ya. Jadi dikritik itu harus merasa senang harusnya ya. Nah, kita akan membahas tentang fenomena yang luar biasa. Hari ini kita melihat Anies Baswedan, tapi oleh berbagai pihak, oleh berbagai kubu. Ya, kita saksikan misalkan termasuk proses-proses verifikasi parpol juga tidak terlepas dari upaya untuk menjegal Anies Baswedan. Ya tentu kita bisa melihat itu bukan dalam konteks hubungan langsung, tapi secara tidak langsung. Misalkan bagaimana diloloskannya partai PKN misalkan. Itu kan dulu orang-orangnya Demokrat. Jadi tentu mudah kita baca bahwa ini seperti ada upaya untuk menggembosi Partai Demokrat. Atau PKS, kemudian ada sempalannya Partai Gelora, yang itu juga akhirnya dibuat sebuah prediksi bahwa itu untuk menggembosi PKS. Nah, Demokrat dan PKS kan ada di mana? Ya ada di Koalisi Perubahan, dan Koalisi Perubahan mengusung Anies Baswedan. Jadi belum lagi oleh KPU, Bawaslu. Ya begitu. Wah, Cianjur hadir, terima kasih. Pak Tatang hadir, terima kasih. Bu Imas, Abu yang Asri nyimak, terima kasih. Nah, kemudian kita melihat bahwa serentetan kedatangan Anies Baswedan ke Aceh, ke Ciamis, Tasik, kemudian kemana lagi, Jawa Tengah ya, Jawa Timur, dan banyak tempat lainnya lah. Itu kan sambutannya luar biasa gitu. Betul-betul tumpah ruah gitu, fenomena fantastis. Nah, ini akhirnya kemudian dilirik, diteropong oleh Bawaslu sampai muncul tidak boleh menggunakan kampanye di masjid gitu. Lah, siapa yang kampanye? Kan siapa? Anies Baswedan sedang berkunjung memenuhi undangan-undangan. Ini perlu kita sampaikan ya, bahwa ketika Pak Anies menjadi gubernur, itu kita tahu proses undangan dari seluruh Indonesia, itu ratusan, mungkin ribuan. Dan itu yang tidak bisa dipenuhi oleh Pak Anies, karena Pak Anies harus fokus berada di Jakarta untuk menyelesaikan amanahnya. Nah, hari ini Pak Anies berupaya memenuhi undangan-undangan itu. Buah mangga rasanya manis, rakyat bangga kalau Anies jadi presiden. Terima kasih. Ya, sekarang kemudian hantaman tidak berhenti di situ ya. Terus datang dicap, diberikan stigma ya, sebagai Anies itu radikal, Anies intoleran, apalagi sahabat, Anies bapak politik identitas. Padahal kalau kita tanya, berikan satu saja contoh Anies intoleran, berikan satu saja contoh Anies radikal, berikan satu saja contoh Anies mengusung politik identitas. Tidak ada, mereka nggak bisa jawab. Jadi mereka hanya bisa menggunakan framing negatif tanpa menggunakan data, tanpa menggunakan fakta, sehingga menjadi lemah sekali. Oh, Anies banyak dihujat, justru semakin menampakkan kalau prestasinya. Ya betul. Akhirnya kan rakyat menimbang, melihat gitu bahwa oh, ini kok upayanya diganjal terus-menerus, ada apa ini? Nah, ternyata orang semakin tertarik, menjadi penasaran siapa Anies itu gitu. Ibarat film belum kebaca, nanti kita lanjutkan. Nah, di titik itulah kemudian rakyat melihat, bahkan ketika Anies dituduh radikal, intoleran, politik identitas, Anies Baswedan
tidak menyerang balik. Anies Baswedan tidak mencari pembenaran. Anies Baswedan tidak menyalahkan pihak lain. Dia tetap saja berjalan di tracknya, bersosialisasi, silaturahmi ke sana ke sini. Akhirnya memang sebagian rakyat pun menjadi geram. Ini kenapa Anies kok diam saja? Kok Anies tak melawan? Ya, kegeraman yang terjadi pada rakyat ini akhirnya memang membuncah menjadi sebuah kepenasaranan secara massal. Orang kemudian mencari tahu, orang kemudian berteriak, orang kemudian mengambil sikap untuk menjadi pembelanya Anies Baswedan. Ini luar biasa gitu. Ini saya kira baru pertama kali terjadi di sejarahnya Indonesia. Dan ketika Anies tidak memberikan upaya-upaya perlawanan, beliau hanya tersenyum, beliau hanya memberikan, ya lihat saja rekam jejak saya, gitu-gitu doang itu responnya. Dan sebagian dari kita lah ya, bahkan saya juga kadangkala merasakan itu. Kenapa sih gitu? Kenapa sih yang menuduh itu bahkan sebetulnya tertuduh gitu? Ya contoh saja, atau ini misalkan digoreng Anies memanfaatkan tempat ibadah. Padahal Anies datang ke sana diundang, kemudian berceramah, kemudian mendapatkan apresiasi. Ada padahal di kubu sebelah yang datang ke masjid nggak ceramah, itu hanya membawa sembako, bagi-bagi sembako, apa isinya ya, ya tadi sembako, makanan, kaos dan segala macam, bahkan amplop. Nah, ini kan miris sekali gitu. Anies dianggap curi start, padahal perlombaan belum dimulai, begitu ya. Kemudian dianggaplah Anies tidak etis, padahal kita lihat yang sebelah, ada penguasa yang terus-menerus mengendorse capres pilihannya. Itu rambut putih, mikirin rakyat. Padahal itu persoalan gen. Kenapa bisa dikait-kaitkan? Nah, yang begitu-begitu itulah akhirnya kemudian rakyat hari ini melakukan berbagai upaya untuk melawan itu. Jadi bukan Anies yang melawan, tapi rakyat. Akhirnya rakyat berinisiatif untuk membuat sebuah kumpulan dan menunjukkan ke publik gitu, bahwa Anies adalah seorang yang tidak radikal, bahkan seorang yang humanis. Anies tidak menggunakan politik identitas, bahkan merangkul seluruh agama. Nah, yang begitu-begitu, misalkan contoh ini, saya dalam perjalanan ke salah satu tempat yang menarik, nanti kita akan live juga di sana, di Jakarta. Kita akan bertemu dengan beberapa orang, rencananya begitu ya, mudah-mudahan terrealisasi. Kita sudah berupaya, hasilkan Allah yang menentukan begitu ya. Misalkan salah satunya ini, kita akan, kelihatan nggak ya? Waduh, ini kita lagi di jembatan layang nih, goyang-goyang ya. Saya bacain aja. Aktivis Katolik melawan stigma tentang Anies. Nah, ini kan menarik kan. Jadi yang melawan tuh bukan Aniesnya, tapi rakyat. Dan rakyatnya pun bukan rakyat yang ada di kubu yang selama ini direpresentasikan oleh para pembenci Anies gitu kan, sebagai ekstrim kanan, sebagai Islam radikal. Bukan. Ini yang menunjukkannya seorang aktivis Katolik. Kan menarik ya. Ini menjadi sebuah catatan penting bahwa ketika satu sosok yang bernama Anies Rashid Baswedan dihantam dari sana sini, dibombardir, kemudian perlawanan datang bukan dari Anies, tapi perlawanan datang dari rakyat. Perlawanan datang dari kegeraman rakyat melihat seorang Anies Baswedan yang terus-menerus dipojokkan, yang terus-menerus dinegasikan, yang terus-menerus dinihilkan, termasuk oleh Heru Budi. Itu ya, PJ Gubernur Jakarta hari ini yang rupanya
tugas utamanya adalah menghapus nama Anies Baswedan di Jakarta. Bahkan beneran itu kan, sampai tulisannya pun yang ada Anies Rashid Baswedan itu dihapus. Belum program-programnya yang sudah menunjukkan keberhasilan, Tebet Eco Park yang mendapatkan penghargaan, itu dinihilkan gitu. Tapi akhirnya siapa yang geram gitu kan? Bukan Pak Anies. Pak Aniesnya sih santai-santai saja kan. Yang geram rakyat gitu. Rakyat melihat ada ketidakadilan di sini. Rakyat melihat ada kezoliman di sini.